Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 4 4B37 ingin mempresentasikan analisis gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi Saudara Robertus Juan Pratama sebagai akademisi Kepresma Universitas Trisakti. Kemudian di sini ada anggota tim kami, yaitu Aditya Ardiansa Mundandar, sebagai upload video dan presentasi. Kemudian ada Aulia Hairulda Prastia, saya sendiri sebagai ketua, membuat PPT dan moderator presentasi. Kemudian yang ketiga ada Christopher Dias Caesar sebagai pewawancara dan presentasi. Dan yang terakhir ada Hikmatul Rafif Hanifah sebagai pembuat makalah, kameramen, dan presentasi. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan Aditya Ardiansa untuk membaca. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi gaya kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan mencakup cara, pola, dan keterampilan yang digunakan oleh seseorang pemimpin dan berinteraksi, komunikasi dan bersikap untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, mengendalikan bahwa agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Rival 2014, kepemimpinan melibatkan serangkaian karakteristik yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar mencapai tujuan organisasi atau dapat dikatakan sebagai pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering digunakan oleh seorang pemimpin. Baik, terima kasih Adit. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Christopher Dias Caesar untuk membaca. Tikno 2014 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ke dalam beberapa jenis yaitu yang pertama, gaya otokratis, yang kedua, gaya kendali bebas atau laissez-faire, yang ketiga, gaya paternalistik, yang keempat, gaya karismatik, yang kelima, gaya militaristik, yang keenam, gaya pseudo-demokratik, yang ketujuh, gaya demokratik. Oke, untuk selanjutnya, biografi Robertus Juan Pratama. Robertus Juan Pratama atau kerap disapa Juan, lahir di Jakarta 14 November 2003. Ia menempuh pendidikan formal di TK Kartika 2 Jakarta pada tahun 2008 hingga 2009. Kemudian ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Santo Markus 1 Jakarta pada tahun 2009 hingga 2015. Di tahun 2015 hingga 2018, ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Marsudirini, Jakarta. Lalu melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Antonius, Jakarta pada tahun 2018 hingga 2021. Dan saat ini ia menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Analisa hasil wawancara dengan Robertus Juan Pratama. Adapun hasil wawancara bersama Robertus Juan Pratama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dari segi bahasa yang digunakan. Adapun bahasa yang digunakan dalam wawancara video tersebut adalah bahasa percakapan namun juga tidak menyampingkan bahasa baku di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tutur kata penyampaian yang dilakukan oleh pembawa acara maupun narasumber dalam wawancara tersebut. Kemudian yang kedua dari segi suara yang disampaikan. Saudara Robertus Juan sangat memperhatikan irama suara dalam menyampaikan pesannya kepada orang lain. Selain itu, ia mampu memperhatikan tinggi rendahnya suara, keras dan tidaknya suara berdasarkan penghayatan terhadap pesan yang disampaikan sehingga pendengar memahami apa yang disampaikan. Kemudian selanjutnya Hikmatul Rafif Hanifah, saya persilahkan. Baik, dari segi sikap tubuh dan ekspresi yang dibawakan ketika wawancara. Yang pertama dari sikap tubuh. Adapun sikap tubuh yang ditunjukkan oleh saudara Robertus Juan yaitu tegap, tetapi tetap rileks menghadap ke arah pembawa acara. Yang kedua, ada ekspresi. Adapun ekspresi yang ditunjukkan oleh saudara Robertus Juan terlihat serius namun santai dalam penyampaian pesan tersebut. Akan tetapi, dalam video tersebut, saudara Robertus Juan juga kurang memainkan gestur badan sebagai wujud penekanan pada makna-makna tertentu, sehingga terlihat agak datar dalam penyampaiannya. Selanjutnya ada dari segi gaya komunikasi yang digunakan. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Tubbs and Moss 2008,
Adapun gaya komunikasi yang diterapkan oleh saudara Robertus Juan adalah gaya komunikasi the equalitarian style, yaitu gaya komunikasi yang ditandai dengan adanya pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah, yang aspek terpenting dalam komunikasi ini ialah landasan kebersamaan. Dan terakhir, dari segi gaya kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh saudara Robertus Juan yaitu gaya kepemimpinan demokrasi. Pada umumnya, gaya kepemimpinan ini bersifat terbuka untuk menerima dan menghargai saran, pendapat, dan nasihat dari staf dan bawahannya melalui forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, kepemimpinan ini juga cenderung aktif, dinamis, dan terarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.